الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ya, nama saya Rahmat Hidayat. Saya tinggal di daerah Cengkareng Timur tepatnya ya. Aktivitas sehari-hari itu saya pertama ngantar anak. Saya punya 3 anak. Yang dua anak ini SMP itu saya antar. Yang sekolah di sekitar Cendrawasih, Jalan Utama. Setelah ngantar anak, saya kembali ke rumah. Lalu saya nganter istri untuk bekerja. Saya ngantar istri, setelah ngantar istri, terakhir saya nganter anak saya yang bontot ini di sekolah di sekitar dekat rumah di Cengkareng. Lalu setelah itu saya melakukan aktivitas pekerjaan utama saya. Seperti kalau misalnya saya nggak ada kerjaan seperti mobil disewa atau ngantar barang, saya narik gokar atau grab. Dulu sebelum saya deket dengan teman-teman di MT14 itu sekitar tahun 2015-an ya. Itu saya sudah maksudnya saya sudah hijrah, tapi hijrah saya itu bukan hijrah ke arah yang kita itu dekat kepada Allah. Hijrah saya itu hanya sekedar saya nggak mau melakukan yang seperti ini lagi. Misalnya saya melakukan ya pokoknya yang jelek-jelek, yang maksimal saya nggak melakukan itu lagi. Itu hanya sekedar itu aja. Tapi setelah saya bertemu dengan teman-teman di MT 1453, saya ikut pengajian, itu saya merasa wah ternyata apa yang saya lakukan dulu itu banyak salahnya, banyak dosanya. Dan perubahan yang saya alami setelah saya berkumpul dengan orang-orang soleh ini, dulu sebelum saya berkumpul dengan orang, sering mendengarkan kajian itu, saya rasa emosi. Misalnya saya berdoa untuk minta rezeki, nggak dikabulin, itu emosi, emosi tinggi, tulang apa gini pokoknya. Terus sama keluarga pun ya karena mungkin kekurangan dari segi materi yang ada tuh emosi. Nah, setelah saya berkumpul ya, sebenarnya saya dulu berkumpul secara nggak sengaja. Saya sering antar anak, pertama istri saya ikut kajian, terus anak saya sering antar, cuma saya masih malas lah untuk kajian. Tapi di situ ada teman yang selalu, ayo ikut kajian, datang, duduk aja lah, dengerin. Lama-lama saya tertarik, dan di situ mulai ada perubahan diri saya. Saya lebih merasa jiwa saya itu lebih tenang. Walaupun istiqomahnya itu kadang-kadang belok, tapi balik lagi ke arah yang lurus itu ya. Jadi ya itulah, kita masih dikontrol lah dalam kajian itu, dalam perkumpulan itu, dalam majelis itu kita dikontrol untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Kabar Ustaz. Kabar Mas Ahmad. Gimana? Lancar. Sehat? Alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Alhamdulillah tadi sedang mengisi pengajian anak-anak. Mas Ahmad dari mana? Biasa. Nah, Oh. menarik terus. Pacar dari mana? Saya di sini aja nih baca buku. Oh, Biasa. Baca buku nggak bisa habis. Ini tebel. Cuma dilihatin doang. Ya, karena tebel nih. Mas Ahmad tuh. Bagus tuh bukunya Pak, insya Allah. Oh iya, saya tuh udah lama ingin menanyakan ke Mas Rahmat kondisi terakhir bunda dari Mas Rahmat yang saya dengar itu sedang diuji misalkan oleh Allah ya. Bagaimana itu Mas Rahmat? Jadi alhamdulillah Pak Ustadz, jadi sekarang ini tinggal proses penyembuhan. Kalau misalnya nanti udah bersih, berarti kita nggak ada kemo, ibu udah nggak ada kemo. Tapi tetap harus kontrol 1 bulan itu bisa 3 sampai 4 kali. Kalau melihat ibu yang dulunya perkasa itu pas lihat dalam kondisi seperti itu tuh kayaknya perih. Akhirnya kita bawa Pak Ustadz ya. Kanker itu udah hilang pagi-pagi Pak Ustadz. Sebagai sesama saudara muslim ya kita harus kembali kepada pegangan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana salah satu ayat yang Allah sampaikan melalui Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW itu mengenai setiap hambanya akan menerima ujian sebagaimana kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Saya sedikit memberikan saling memberikan nasihat seperti Allah berikan bahwa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan memberikan kekuatan dalam kesabaran. Bukan berarti saya lebih pintar, namun di sini kita saling mengingatkan sama saudara. Nah, setiap manusia yang mengaku beriman, apalagi tadi Mas Rahmat sudah mulai mengikuti pengajian ya, mulai hijrah, tidak ada orang yang beriman tidak mengalami masalah, ujian dan sebagainya. Kadang-kadang kita memang lupa, manusia itu tempatnya lupa ya. Ketika kita diberi sehat, kemudian dicabut nikmat sehat, baru kita kehilangan nikmat tersebut. Nah, begitupun ketika rezeki ya, rezeki itu adalah pemberian, bukan hanya berupa materi, anak yang soleh, istri yang soleha, ya, anak-anak yang sehat, yang taat kepada orang tua, kemudian teman-teman yang soleh, kemudian teman-teman yang mengajak ke surga, ini pun rezeki. Ada guru-guru kita yang perhatikan kita, ini pun rezeki. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan kan ya. Mana saya ada acara lagi. Ya, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Mau pamit lagi nih. Ya, terima kasih nih Ustadz atas nasihatnya, atas Iya. motivasinya. Semoga ya doain selalu istiqomah. Amin, 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 amin. Ya. Salam buat kalian juga ya. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan orang tua sakit itu kita merasa wah Masya Allah gitu kan, kita yang sehat itu kadang-kadang menyia-nyiakan hidup kita, menyia-nyiakan sehat kita, kadang malas sholat, terus malas untuk melakukan puasa, malas untuk melakukan aktivitas ya. Dan setelah saya hijrah, ditambah lagi setelah saya hijrah ini yang yang notabene yang dulu tuh saya nggak pernah pikirin saya mau duduk di kajian gitu. Setelah saya lakukan, ya itu membuat jiwa saya tuh lebih banyak bersyukur, lebih banyak merasa bahwa saya itu dikasih lebih sama Allah. Saya itu harus lebih dekat pada Allah, karena apapun yang sudah diberikan sama Allah itu yang terbaik buat saya. Dulu saya pernah merasa jatuh sangat istilahnya titik terendah lah, tapi dengan saat ini walaupun saya berada di titik terendah itu, saya merasa bahwa saya selalu disayang Allah, karena apa yang Allah berikan kepada saya itu yang terbaik buat